Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini aku akan kembali membahas Donghua kesayangan kita semua yang berjudul Apotheosis episode ke-34. Sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Di akhir episode ke-33 kemarin, kita sudah diperlihatkan perjuangan Luo Zheng untuk menyelamatkan Zhu Qianning yang disandra oleh Silang. Pada awalnya Luo Zheng berhasil mengalahkan Silang untuk menyelamatkan Zhu Qianning, namun ternyata semua itu hanya sebuah jebakan yang sudah disiapkan oleh Silang. Karena tekadnya yang kuat, Luo Zheng yang pingsan dan masuk ke dalam tungku panas kembali bangkit. Ketika kembali berhadapan dengan Silang, Luo Zheng benar-benar berjibaku untuk memenangkan pertarungan. Akan tetapi pada saat sudah senang karena berhasil membunuh Silang, tiba-tiba saja pedang karma api menembus dada Luo Zheng. Pedang karma api ini sendiri menandakan bahwa Silang masih hidup dan menunggu kesempatan melakukan serangan kepada Luo Zheng. Lalu bagaimanakah keseruan di episode kali ini? Langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Di awal scene episode ke-34, diperlihatkan Luo Zheng yang terkena cocoran pedang Silang tepat di bagian punggung menembus dada. Pedang api karma milik Silang ini juga kelihatan terlahir kembali setelah menyerap energi yang ada di tubuh Luo Zheng. Silang lantas menjelaskan pedang Aye berhubungan langsung dengan api karma yang ada di dalam tubuhnya. Jadi selama dia belum mati, pedang Aye akan selalu bisa terlahir kembali. Saat hendak melakukan cocoran pedang lagi ke arah Luo Zheng, kelihatan di sini Luo Zheng menahan serangan Silang dengan tangan kosong. Silang juga berkata jika bukan karena orang-orang bangsawan yang menolak untuk membeli pedangnya saat itu, mungkin saja istrinya Aye tidak akan mati terbunuh oleh iblis. Luo Zheng di sini sedikit heran kenapa Silang setia dan melayani ras iblis, padahal sudah jelas-jelas keluarganya dibunuh oleh ras iblis itu sendiri. Silang menjawab kalau setelah menjadi iblis, Raja Iblis Cuisi sudah memberikan banyak hal untuknya, termasuk sebuah kekuasaan untuk memerintah pasukan iblis. Dengan kekuasaan ini, Silang sangat yakin bisa merebut semua kebahagiaan yang hilang ketika dia masih menjadi manusia. Geram dengan perkataan Silang, Luo Zheng lantas mengatakan kalau orang yang merebut kebahagiaan beliau adalah dirinya sendiri. Dengan teknik kekuatan duri ilahi, Luo Zheng mencoba untuk mengingatkan Silang tentang apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Di dalam ingatan ini, Silang kelihatan dibawa ke rumahnya dan kembali melihat kejadian di mana istrinya Aye mati karena ulah Jenderal Iblis. Namun di dalam ingatan ini sedikit berbeda dengan ingatan yang pernah Silang ceritakan dulu. Dulu diceritakan bahwa Silang digigit iblis karena melindungi Aye istrinya. Akan tetapi di ingatan kali ini Silang malah lari kabur ketakutan ketika melihat iblis membunuh Aye. Ingatan ini benar-benar membuat Silang marah besar dan melakukan serangan-serangan ke arah Luo Zheng. Ada satu serangan dari Silang yang mengarah kepada Zhu Qianning yang masih pingsan. Beruntung dengan sigap, Luo Zheng berhasil menangkis serangan tersebut. Pada saat Silang kembali mengeluarkan kekuatan iblisnya, Luo Zheng menyadari bahwa kekuatan ini bisa membingungkan hati manusia. Jadi dia sedikit khawatir perihal Zhu Qianning yang masih terbaring lemah di belakangnya tidak akan mampu menahan kekuatan milik Silang. Kelihatan di sini Luo Zheng langsung mengeluarkan kekuatan jiwa dari pedang Aye untuk melawan Silang sembari berkata kalau Silang tidak akan bisa merubah apapun. Semakin lama Silang malah akan semakin kehilangan diri sendiri.
Kekuatan dari pedang Aye yang baru saja terlahir kembali ternyata belum cukup untuk mengalahkan jiwa pedang Aye yang digunakan oleh Luo Zeng. Terlihat pedang Aye silang langsung patah serta bersamaan dengan itu silang tertusuk jiwa pedang Aye milik Luo Zeng. Namun bukannya menyerah, silang malah kembali mengeluarkan kekuatannya untuk seketika berubah bentuk menjadi raksasa dengan sayap di punggungnya. Pada saat beradu kekuatan dengan Luo Zeng, kita kembali dibawa ke ingatan silang. Di dalam ingatan ini, Aye istrinya kelihatan takut dan menusukkan gunting ketika silang masuk ke dalam rumah. Saat mengejar dan melihat bayangan di sebuah air, silang menyadari kalau dia sudah berubah menjadi iblis dan hal tersebutlah yang membuat Aye takut. Silang juga merasa kalau dialah orang yang menyakiti istrinya sendiri pada saat itu. Dengan pengaruh dari suling iblis, silang tanpa ragu mencekik istrinya dan bersamaan dengan itu pula kita kembali dibawa ke pertarungan silang dan Luo Zeng. Di sini kelihatan kalau Luo Zeng sudah tidak berdaya dengan cekikan dari silang. Ditambah lagi pengaruh dari seruling iblis yang membuat silang semakin menjadi-jadi untuk membunuh Luo Zeng. Dan kekuatan naga azur pun pada akhirnya membantu Luo Zeng di pertarungan kali ini. Dengan sekali pukulan, Luo Zeng berhasil membuat seruling iblis langsung hancur lebur. Bersamaan dengan itu pula, Luo Zeng menggunakan teknik balati hijau untuk melakukan serangan terakhir kepada silang. Sementara itu di hutan Chanqiong, Xiao Di kelihatan sedang mencari keberadaan dari Luo Zeng dan sangat berharap dia dalam keadaan baik-baik saja. Singkat cerita, Xiao Di sudah sampai di dalam gua dan langsung melihat keadaan dari Luo Zeng yang sudah sangat terluka parah. Bersamaan dengan itu, Xiao Di langsung menggunakan kekuatan medisnya untuk menolong nyawa dari Luo Zeng dan tidak lupa dia juga menyembuhkan luka yang dialami oleh Zhu Qianing. Meskipun berhasil membuat Luo Zeng sadar, namun kelihatan di sini Luo Zeng masih dalam keadaan lemah dan tidak mengingat apapun tentang semua yang sudah terjadi kepadanya. Xiao Di meminta Luo Zeng untuk tidak khawatir karena selama dia berada di sini, Luo Zeng tidak akan mati begitu saja. Sementara dari arah lain, murid puncak gerimis yang dipimpin oleh Lin Geng sudah sampai di depan gua. Mereka langsung masuk ke dalam gua ketika melihat ada jarum milik Zhu Qianing di jalan menuju gua ini. Karena Xiao Di keluar dari sekte Qingyun secara diam-diam, untuk kali ini keberadaannya tidak boleh diketahui oleh para murid puncak gerimis. Jadi ketika Lin Geng dan yang lain sampai di dalam gua, Xiao Di tampak sudah tidak berada di dalam gua ini. Zhu Qianing yang kelihatan sudah sadar lantas meminta Lin Geng untuk segera menolong Luo Zeng. Hal tersebut tidak terlepas karena Luo Zeng sudah mati-matian dalam pertarungan melawan silang sebelumnya. Singkat cerita, di kediaman seorang tabib bernama Su Taiping, terlihat Su Taiping di sini sedang ngopi santuy. Ia kemudian dikejutkan dengan kedatangan dari murid-murid puncak gerimis dan juga Zhu Qianing yang sedang membopong Luo Zeng. Dengan cepat tabib Su langsung mengecek keadaan dari Luo Zeng yang sudah tidak sadarkan diri. Setelah dicek, tabib Su memberitahu kalau organ dalam dan pembuluh darah dari Luo Zeng sudah rusak, jadi nyawanya bisa dipastikan tidak tertolong. Terlebih lagi di sini tabib Su meminta agar segera disiapkan peti mati untuk persiapan pemakaman Luo Zeng. Tanpa basa-basi, Zhu Qianing di sini memberikan jarum peninggalan keluarga Zhu kepada tabib Su agar dipergunakan untuk menyolong nyawa Luo Zeng. Zhu Qianing juga paham kalau sedari dulu tabib Su selalu tertarik dengan jarum ini. Meskipun ini adalah benda berharga milik keluarga, Zhu Qianing tidak ragu untuk memberikannya karena Luo Zeng sudah mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan dirinya.
我的医术可不外传。 Melihat kesungguhan Zhu Qianning ini, Tabib Su pada akhirnya mengembalikan jarum keluarga Zhu dan bersedia menolong Luo Zeng dengan segala kemampuan yang dia miliki. Dia lantas membuka sebuah kotak di mana di dalam kotak ini terdapat ratusan jarum medis yang bisa dia gunakan untuk menolong Luo Zeng. Tidak lupa Tabib Su juga meminta agar semua orang untuk keluar karena tidak ingin ilmu medisnya diketahui oleh siapapun. Singkat cerita, ketika hari sudah malam, Xiaodi tampak mengunjungi Luo Zeng yang masih terbaring lemah. Xiaodi senang karena saat ini kondisi kesehatan Luo Zeng berangsur membaik, namun dia juga sedih karena tidak bisa tinggal lebih lama untuk menemani Luo Zeng. 还好你没事了，我不能再陪你多久了。 6 jam kemudian setelah kedatangan Xiaodi, Luo Zeng kelihatan sudah sadarkan diri. Sementara itu, di sebuah tebing alam iblis, Raja Iblis Cuisi memiliki sebuah rencana di mana pada saat ini adalah waktu yang tepat untuk kembali melakukan serangan kepada umat manusia. Di sini juga terlihat kalau Raja Iblis memanggil 2 panglima iblis untuk menghadap kepadanya. Kedua panglima iblis ini bernama Raja Tianwei dan juga Raja Heiti. Mereka berdua menghadap kepada Raja Iblis sembari berkata bahwa mereka sudah siap melayani ketua sekte untuk melakukan sebuah serangan kepada umat manusia. Cuisi berpesan agar kedua panglima iblis memimpin pasukan untuk membantai umat manusia dan jangan sampai menyisakan satu orang pun. Perintah dari Cuisi kali ini juga menutup episode kali ini guys. Kita bahas sedikit spoiler di akhir episode di mana pasukan iblis mulai melakukan penyerangan kepada umat manusia. Luo Zeng dan Zhu Qianning yang sedang berada di kota Baidi meminta izin kepada Jenderal Fei Long untuk ikut dalam peperangan kali ini. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Saya selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye.